Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Yujen dari divisi marketing. Gak perlu panjang lebar guys. Kali ini saya akan membahas dengan tema 7 cara meningkatkan kepercayaan anggota tim biar kompak. Ada 7 guys, biar tim ini makin kompak atau solid. Yang pertama yaitu berikan kepercayaan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan anggota tim. Yang ketiga, cobalah lebih transparan. Yang keempat, jaga kepuasan kerja karyawan atau tim. Yang kelima, tunjukkan rasa tanggung jawab. Yang keenam, kenali setiap anggota tim. Yang ketujuh, junjung tinggi kejujuran. Lagi-lagi kita bahas kejujuran guys, karena kejujuran itu sangat penting guys. Kita bahas satu-satu ya guys. Dari ketujuh poin tadi untuk meningkatkan kepercayaan anggota tim guys. Yang pertama yaitu kita akan bahas berikan kepercayaan. Dengan cara apa kita memberikan kepercayaan kepada tim agar makin kompak atau solid, yaitu mengikut sertakan. Ini contohnya guys, mengikut sertakan mereka dalam mengambil keputusan. Jadi di saat kita briefing, kita harus mengikut sertakan mereka guys dalam mengambil keputusan agar mereka merasa dihargain gitu. Ada juga contohnya yaitu mendengarkan masukan dari mereka. Jadi mereka itu merasa dianggap sama kita sebagai pimpinan. Itu perlu dicontohkan guys, khususnya buat kalian yang mempunyai jabatan atau titel sebagai seorang pimpinan guys. Itu perlu dicontohkan. Poin yang kedua yaitu jangan pernah menyalahkan anggota tim guys. Jika tim melakukan kesalahan itu wajar, kita gak perlu menyalahkan, kita hanya bisa langsung memberikan solusinya agar tim itu merasa oh iya, pimpinan kita itu benar gitu. Jikalau kita ada kesalahan, bukan menyalahkan, tapi pimpinan itu hanya dan bisa langsung kasih solusinya guys. Yang ketiga, poin yang ketiga ialah cobalah lebih transparan guys. Lebih transparan itu lebih dikaitkan dengan tujuan perusahaan atau tujuan kita bekerja di perusahaan itu apa sih. Kayak kita contohnya bekerja di marketing properti, jadi tujuan perusahaan rekrut marketing properti itu untuk apa? Tujuannya itu untuk closing, cari konsumen agar bisa di closing, diproses, dibantu berkasnya sampai dengan akad kreditnya guys. Di sini lebih menyudutkan dalam artian kita harus membrief tim itu bagaimana, lebih difokuskan kita untuk mendampingi tim, gimana sih langkah-langkahnya gitu, agar tim itu bisa atau tidak kebingungan pada saat dia keluar dari kantor. Dia sudah tahu job desk-nya itu seperti apa yang harus dia lakukan, dia sudah tahu. Makanya kita harus lebih transparan guys. Yang keempat yaitu jaga kepuasan kerja karyawan guys. Dengan cara jaga kepuasan itu dalam artian bukan hasil kita udah puas, udah bagus, kita merasa lebih puas gitu. Maksudnya gini, menjaga kepuasan itu kita harus memberikan apresiasi gitu. Contohnya
misalkan tim kita itu ada yang chief target gitu. Atau penjualan itu bagus, kita berikan apresiasi itu berupa gak usah berupa barang-barang mewah. Contohnya itu kita memberikan sepatu, atau misalkan kita nggak punya materi, kita mengucapkan terima kasih di depan semua tim agar karyawan tersebut ngerasa bangga, ngerasa dihargain gitu. Hasil jeripayah dia selama jualan atau closing terbanyak itu dihargain sama pimpinannya. Itu yang dimaksud dengan jaga kepuasan kerja karyawan, guys. Poin yang kelima, tunjukkan rasa tanggung jawab, guys. Jadi kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab kita itu sebagai pimpinan seperti apa. Jikalau misalkan ada tim atau karyawan yang pernah berbuat kesalahan, kita harus bisa bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab atas kesalahan dari tim, karena kesalahan tim itu berarti kesalahan dari kita juga sebagai pimpinan, guys. Poin yang keenam yaitu kenali setiap anggota tim. Caranya gimana, guys? Ya contohlah diskusi masalah pekerjaan dan pribadi. Jadi kalau kita pernah atau sering diajak ngobrol gitu, kalau misalkan si karyawan rasa cenderung diam, kita ajak ngobrol, gali sebenarnya dia ada masalah apa gitu. Jadi kita coba kenali pribadinya gitu. Itu bisa mengenali setiap anggota tim. Dan poin ketujuh yaitu junjung tinggi kejujuran, guys. Kejujuran memang ini lebih penting banget, guys. Jadi gimana sih contohnya junjung tinggi kejujuran itu dalam sebuah tim? Yaitu saat karyawan ada kesalahan atau produktivitasnya misalkan kurang nih, guys, kita jangan langsung menegurnya. Jadi kita manggilnya dulu, dipanggil, ditanyakan ada masalah apa, atau lebih tepatnya kita coaching, guys, ada masalah apa sih sebenarnya yang bikin produktivitasnya itu jadi kurang. Nah, pada saat kita sudah tahu kekurangannya, kita langsung kasih solusinya, guys. Jadi jangan pernah menyalahkan atau memarahi atau apalah yang bikin nanti tim itu ngerasa jadi malah lebih down gitu. Jadi pada dasarnya untuk meningkatkan kepercayaan anggota tim atau biar tim itu makin kompak atau solid, 7 poin itu harus dijalankan, guys, sebagai seorang pimpinan. Saya jamin kalau 7 poin itu kita jalankan, percaya tim bakal jadi solid dan kompak. Terima kasih, guys. Itu info yang saya bisa share kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.